Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Saya Nurholik Agani Hafid sebagai data scientist magang di Kalbi Nutritionals di platform Rakamin Academy. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi yaitu prediksi penjualan produk harian dan segmentasi pelanggan. Oke, next. Ya, before we start, sebelumnya saya hanya sebatas perkenalan dan kali ini saya akan menjelaskan detail tentang saya. Oke, perkenalkan, saya Nurholik Agani Hafid, adalah seorang lulusan baru dengan gelar sarjana jurusan Teknik Informatika, dan juga saya memiliki beberapa pengalaman kerja dan juga magang. Saat ini saya sedang menggeluti bidang data science, yaitu bagian dari machine learning dan juga AI. Oke, pengalaman saya, adapun pengalaman saya yaitu pengalaman magang saya sebagai data scientist di IDA Partner dan atau bekerja sama dengan Rakamin Academy, yaitu tempat platform ini juga selama 1 bulan. Next, ada juga Android developer, sorry, di Nongsa Digital Park selama kurang lebih 4 bulan magang. Dan selanjutnya saya juga magang sebagai Android Engineer di PT Medika Komunika Teknologi atau biasa disebut Klik Dokter selama kurang lebih 6 bulan. Ini adalah bagian dari Kalbi juga atau grup Kalbi, dan selanjutnya sebagai administrasi, pengalaman kerja saya selama kurang lebih 3 tahun. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan garis besar dari presentasi ini. Ya, di sini ada 2 topik yang akan saya bawakan, yaitu prediksi penjualan produk harian dan segmentasi customer. Topik ini saya akan pisahkan, yaitu apa aja sih outline-nya, latar belakang analisis, dan juga saya jelaskan hipotesis, kemudian penjelasan dan hasil temuan dari eksplorasi hipotesis, serta kesimpulan dan rekomendasi yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Serta adapun ringkasan eksekutif yang akan saya berikan sebagai gambaran besar atau gambaran singkat tentang setiap topik ini atau presentasi ini. Oke, next. Nah, kita akan fokus terlebih dahulu pada penjualan harian produk Kalbi. Oke, ya, mari kita mulai dengan latar belakang analisis. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ada visualisasi atau plot time series. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, time series itu adalah kumpulan atau bisa memprediksi tren atau pola berdasarkan seiring berjalannya waktu. Oke, di sini pada plot ini saya akan menjelaskan apa itu data penjualan atau kuantiti harian Kalbi dalam kurun waktu 1 tahun. Di sini, oke, saya perbesar. Nah, ya kelihatan ya. Oke, nah pada warna atau line biru ini menunjukkan keterangan bahwa data original atau data asli dari quantity dan juga
rata-rata yang menunjukkan garis merah ini dan juga standar deviasi. Oke, standar deviasi itu adalah hasil dari data asli, kemudian rata-rata dari kumpulan rata-rata, kemudian hasil standar deviasinya. Untuk sumbu Y ada quantity dan juga sumbu X yang dimana tanggal ini yang menunjukkan kurun waktu 1 tahun, yaitu tahun kemarin, bulan pertama tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2022. Oke. Nah, pada ini data penjualan sempat mengalami kenaikan drastis pada bulan Maret 2022, di mana kita bisa melihat ya kenaikan drastis pada bulan Maret dibandingkan bulan-bulan sebelum dan setelahnya. Ya tentu time series adanya lain kenaikan dan juga turun. Oke, di next. Nah, kita bisa melihat rata-rata penjualan di antara 40 sampai dengan 60 item per hari. Nah, pada garis merah ini rata-rata kita bisa melihat rata-rata ada di antara 40 sampai 60. Tapi kami belum tahu, belum memastikan apakah rata-rata ini 40 atau 60, apakah 50, dan kami akan menjelaskannya lebih jelas pada slide selanjutnya. Kemudian, nah, hasil dari uji stasioner saya adalah memang benar bahwa hasilnya tidak akan berubah dari seiring berjalannya waktu ini atau prediksi yang akan kita prediksi terdata penjualan. Nah, dari tim inventory saya diminta untuk memprediksi jumlah penjualan atau quantity dari total keseluruhan produk Kalbi. Adapun pertanyaan, apa sih alasan utama dari tim inventory untuk memprediksi jumlah penjualan produk Kalbi secara harian? Nah, ini yang akan kami masalah yang akan kami temukan. Oke, next selanjutnya adalah hipotesis. Nah, sebelum masuk ke bagian inti dari inti baiknya kita memahami terlebih dahulu konteks di dalam hipotesis ini. Oke, pertanyaannya, apa alasan utama dari tim inventory untuk memprediksi jumlah penjualan produk Kalbi secara harian? Tujuan dari hipotesis ini membantu tim inventory dalam membuat persediaan harian yang cukup. Dan selanjutnya adalah membantu mengetahui setiap produk harian yang terjual. Oh, ternyata tujuan ini adalah agar memprediksi persediaan harian yang cukup agar tidak kekurangan stok atau semacamnya, dan juga mengetahui setiap produk harian yang terjual. Oke. Nah, adapun penjelasan dan temuan dari eksplorasi hipotesis. Perancangan produksi atau meningkatkan persediaan. Artinya bahwa kita dapat menyesuaikan tingkat produksi sesuai dengan permintaan yang diharapkan dari pelanggan, agar untuk menghindari juga untuk menghindari biaya produksi yang tidak diperlukan ke depannya, dan juga bisa mengoptimalkan strategi kita. Oke, apa yang perlu dilakukan untuk menghindari kelebihan
dan kekurangan stok. Oh, oke. Apa yang perlu dilakukan untuk menghindari kelebihan dan kekurangan stok? Nah, pada plot ini adalah hasil atau ini adalah hasil prediksi data penjualan harian Kalbi. Adapun garis, oke, oh nggak bisa ya, harus dihapus nggak sih? Sorry, sorry. Ada statusnya upgrade. Oke, lanjut ya. Hasil prediksi data penjualan kuantiti harian Kalbi, yang dimana warna biru ini adalah tren data dan merah ini adalah data testing, dan juga Arima prediction adalah warna hitam. Hasil evaluasi dari kesalahan root mean squared saya yang saya dapatkan adalah 14,4. Ya, memang cukup, datanya cukup baik. Karena mengapa? Data yang saya gunakan ini hanya kurang lebih 5.000 data. Ya, memang artinya bahwa cukup, prediksi ini cukup bisa dikatakan cukup baik. Kemudian data testing, ada 73 data testing, yaitu pada data tes hanya 73 data yang bisa saya prediksi. Kemudian, nah, hasil prediksi dari Arima prediksi ini saya ya, dan sebelumnya saya menggunakan Arima, model Arima. Kemudian rata-rata jumlah hasil prediksi Arima yaitu 51 item. Di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata prediksi Arima yaitu 51. Sebelumnya kami belum bisa prediksi apakah itu 40 atau 60. Sekarang kami bisa mengetahui ternyata hanya ada 51 item. Nah, selanjutnya ini adalah lanjutan produk. Di sini prediksi jumlah produk terjual pada dalam 73 hari ke depan. Oke, atau kurang lebih selama 2 bulan. Ini adalah hasil visualisasi setiap produk yang terjual, di mana data atau produk yang tertinggi adalah, ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu visualisasi ini terlihat ya, di mana 8 apa line hijau ini yang dimana adalah produk Teti adalah data tertinggi, dan diikuti dengan data ginger ginger candy, dan juga data selanjutnya atau produk selanjutnya. Ya, kami akan ringkas ini dalam visualisasi. Nah, oke. Ini adalah hasil rata-rata keseluruhan dari visualisasi sebelumnya. Setiap hari penjualan, jumlah penjualan setiap hari, yaitu produk tertinggi adalah Teti yang dimana 8 item per hari, diikuti dengan Coco Bar dan juga Ginger Candy. Bisa dilihat bahwa data data cashew adalah data yang paling rendah di setiap penjualan harian. Ya, maka tadi saya sudah sempat jelaskan data tertinggi adalah Teti dan juga Coco Bar dan Ginger Candy. Kemudian, oh ternyata hasil dari produk total produk ini ternyata ada 51 item, dan ternyata sebelumnya benar ada total 51 item setiap produk terjual dalam sehari. Oke, kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulannya adalah rata-rata jumlah produk terjual per hari 51 item. Dan produk dengan penjualan tertinggi TFT, Coco Bar, dan Ginger Candy. Kemudian produk dengan penjualan terendah adalah cashew, rata-rata 2 buah per hari. Oh, di sini bahwa tim inventory dapat membuat persediaan harian yang cukup dan mengetahui setiap produk harian yang terjual. Adapun rekomendasi yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu, yaitu meningkatkan stok harian produk Teti, Coco Bar, dan juga Ginger Candy untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tingginya jumlah penjualan. Kemudian rekomendasi kedua adalah mengevaluasi produk dengan penjualan terendah, yaitu seperti cashew. Bagaimana dengan cara meningkatkan strategi pemasaran atau perubahan kemasan pada produk yang rendah ini. Ini adalah rekomendasi dari saya. Next adalah ringkasan eksekutif dari penjualan produk harian. Ini adalah hasil gambaran besar atau gambaran singkat dari penjualan produk harian. Oke. Nah, kami akan fokus pada segmentasi customer Kalbi. Oke, latar belakang analisis. Apa sih masalah dari clustering ini, segmentasi ini? Itu customer tidak merespon ketika menerima promosi yang tidak relevan. Lah, kok customer tidak merespon padahal kita udah ngasih promosi gitu. Nah, ini adalah masalah kami. Kenapa customer ini tidak merespon ketika kita memberikan promosi? Nah, dari tim marketing saya diminta untuk membuat cluster atau segmen berdasarkan kriteria pelanggan. Nah, adapun pertanyaannya, mengapa sih tim marketing ingin membuat segmentasi customer menggunakan metode clustering ini? Oke, hipotesis. Ya, sebelumnya pertanyaannya adalah mengapa tim marketing ingin membuat segmentasi customer menggunakan clustering? Maka tujuan kami adalah untuk membantu memberikan promosi dan eh, perlakuan penjualan pada personal kepada pelanggan. Oh, ternyata kita ingin memberikan promosi kepada pelanggan tersebut. Oke, hipotesis, eksplorasi dari hipotesis. Kita bisa memahami karakteristik atau kebutuhan dari customer. Oh, ternyata kita ingin memahami karakteristik dari si customer ini. Bahwa kita akan menggunakan metode clustering atau pengelompokan pelanggan. Kemudian, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat respon customer? Apa yang perlu ditingkatkan pada respon si customer ini? Nah, adapun eh, plot visualisasi kami itu menggunakan model machine learning clustering pada pelanggan Kalbi. Di sini bahwa eh, data yang kami gunakan adalah quantity, yaitu data penjualan harian dan total penjualan, dan juga transaksi dari pelanggan tersebut, data yang kami gunakan. Oh, ternyata dari hasil yang saya uji ternyata ada 3 kelompok titik data customer terbaik, yaitu cluster 0, 1, dan 2. Ternyata di mana kami bisa melihat
Oke, saya perbesar. Di sini kami bisa eh, melihat bahwa klaster nol di mana tingkat rata-ratanya masih masih rendah dibandingkan klaster 1 dan 2. Kemudian klaster 1, ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi saya sempat mengalami kendala, yaitu Zoom saya sempat terputus dikarenakan hmm, apa, waktu waktunya sudah berakhir dan harus ditingkatkan ke apa, ke pro gitu. Oke, kita lanjut. Ya, sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu. Oke, eh, oke, gimana ya? Oke, di cluster pertama kami bisa melihat bahwa eh, pelanggan memiliki rata-rata sedang, yang dimana di antara cluster 0 dan 2. Begitupun dengan cluster kedua, yang dimana rata-rata dari total emat ini tinggi dibandingkan cluster 1 dan 0. Oke, hmm, ya, yang dimana cluster saya, hasil yang saya uji terdapat 3 kelompok data customer terbaik dari hasil pengujian Elbo yang saya gunakan, yaitu model Cummins. Dan oke, selanjutnya eh, ini adalah hasil apa, ringkasan dari klaster sebelumnya, yaitu di mana eh, yaitu customer pada klaster pelanggan pada klaster 2 memiliki transaksi yang tinggi dibandingkan dengan klaster 0 dan 1. Oke, di sini saya akan perbesar, yang mudah-mudahan terlihat. Oh ya, sebelumnya saya pakai 2 device sebagai backupan satu. Oke, ya, oke. Yang dimana pada bar biru ini, yaitu total customer, dan hijau ini adalah rata-rata transaksi, merah adalah rata-rata jumlah yang item terjual, dan eh, lain ini adalah menunjukkan rata-rata total penjualan, yaitu yang dimana dia adalah sumbu Y di sebelah kanan. Oke, bahwa cluster 0 ini memiliki tingkat rata-rata rendah, yaitu kita bisa melihat pelanggannya memiliki 135 pelanggan dengan transaksi 8, dan jumlah quantity yang terjual adalah 27, yang dimana total emat ini 200 lebih, 200 ribu lebih. Dan kemudian selanjutnya adalah cluster pertama. Ternyata pelanggan di cluster pertama ini begitu besar atau tinggi, yang dimana 222 pelanggan dengan tingkat transaksi 11 dan quantity dengan 41, dan rata-rata total yang terjual adalah yaitu 300 ribu lebih, yaitu tingkat sedang. Kemudian adalah cluster kedua. Di sini kita bisa menyebutnya yaitu cluster gold, yang dimana tingkat rata-rata jumlah yang terjual adalah 500 ribu eh, rupiah, yaitu dimana 107 pelanggan dengan 15 transaksi, dan quantity yang terjual adalah 58. Ini adalah cluster yang tertinggi dibandingkan cluster-cluster sebelumnya. Oke, next. Ya,
Kesimpulan dan rekomendasi. Di sini saya simpulkan bahwa cluster nol, sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa cluster nol memiliki tingkat total pembelian relatif rendah. Cluster pertama, total pembelian yaitu sedang. Cluster kedua, dengan total pembelian yang tinggi. Oke, bahwa tim marketing dapat menggunakan segmentasi ini untuk memberikan promosi dan perlakuan penjualan yang personal kepada pelanggan. Maka selanjutnya saya akan memberikan sebuah rekomendasi kepada Bapak dan Ibu, yaitu pada cluster 0, yang dimana saya memberikan rekomendasi bahwa cluster ini cukup baik, maksudnya baik dalam memberikan diskon. Bagusnya, alangkah baiknya kita memberikan diskon khusus kepada cluster 0 ini, karena kita melihat bahwa rata-rata yang terjual adalah cukup rendah. Kemudian cluster 1 kita memberikan produk bundling atau misalnya penawaran khusus. Maksudnya ini adalah kita bisa memberikan sebuah misalnya pengiriman gratis misalnya gitu. Pengiriman gratis kepada si pelanggan, atau misalnya memberikan produk yang baru, menawarkan produk baru, baik itu yang lama juga. Kemudian klaster kedua, saya memberikan rekomendasi yaitu promosi yang fokus pada penghargaan, atau misalnya dan juga diskon khusus untuk pelanggan yang setia. Ini klaster 2 ini bisa kita sebut sebagai klaster gold, yaitu tingkat rata-ratanya tinggi. Itu kita bisa memberikannya promosi dan juga atau diskon khusus pelanggan setia. Oke, next. Nah, adapun hasil ringkasan eksekutif dari segmentasi customer. Ini adalah ringkasan sebelumnya, ini adalah ringkasan besar atau ringkasan singkat dari ringkasan detail dari segmentasi customer, yang dimana ada problem, pertanyaan, dan juga temuan dari hasil analisis, hasil prediksi dari saya. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah portfolio saya, yang dimana ada LinkedIn, GitHub, Instagram, dan juga YouTube. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah portfolio saya. Dan selanjutnya. Oke, ini di sini saya akan mencantumkan link presentasi video saya di sini, yang hasil dari ini nanti akan saya cantumkan link presentasi di sini. Oke, ya, nggak terasa sudah sampai di akhir acara ini, akhir presentasi ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu atas kendala sebelumnya, dan juga apabila saya ada kesalahan atau kata-kata yang kurang kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan juga kendala sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.